Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Persaudaraan di Asia itu melebihi saudara kandung, karena banyak di luar sana rebutan warisan sama saudara sendiri, bunuh-bunuhan. Sementara di Asia berkelahi aja tidak boleh, ya enggak? Nah, itulah penyebabnya, ya. Makanya tidak boleh berkelahi, bahkan membenci pun dalam hati pun tidak boleh, ya. Ini yang paling tidak bisa dideteksi, yang tahu hanya diri masing-masing. Apa? Tidak boleh sombong, ya. Orang Asia tidak boleh sombong. Sedikit saja sombong kalian tumbang, ya. Makanya di pertandingan disambung, ya. Kalian meremehkan lawan, nggak lama tumbang, ya. Makanya di sini yang perlu ini tidak kelihatan, ya. Sombong itu tidak kelihatan, di hati kalian yang tahu. Makanya kita belajar hati, setia hati. Yang tahu hanya hati sendiri, orang lain tidak tahu, ya. Kalau merasa sombong, kalian meremehkan saudaranya, meremehkan orang lain, ya, merasa paling hebat, akan hancur sendiri. Karena apa yang kita tanamkan sesuai dengan hati bersinar, bahwa semua yang kita lakukan akan kembali ke diri kita masing-masing. Sampai di sini mungkin ada yang ragu untuk menjadi warga. Hah? Siap? Siap, Mas. Siap menjalankan? Siap, Mas. Oke. Pepatuh yang harus diingat, ya. Dan pepatuh ini tidak ada yang bertentangan dengan paham atau agama apapun. Artinya sejalan, ya. Jadi bukan seperti perguruan lain yang punya larangan tertentu, kemudian makan ini, kemudian terjadi begini. Tidak, karena kita ilmu Esa adalah ilmu tentang diri sendiri, untuk mempelajari diri sendiri, bukan ilmu kebal, bukan ilmu sakti, ya. Tidak ada, ya. Jadi kekuatannya di hati sendiri, setia pada hatinya tentang kebenaran ajaran Esa, cukup dijalankan. Memang Esa sudah ada sebelum kalian ikut Esa, ya. Ajaran Esa sudah ada di kehidupan masyarakat, ya. Tinggal di Esa itu mengingatkan, kita saling mengingatkan, ya. Itulah gunanya saudara. Oke, ya. Jadi sampai ini, sampai tadi persaudaraan, olahraga bela diri, kesenian, kerohanian, kemudian pepatuh. Kemudian diingat pepatuh, ya. Ada 5 tadi, ya. Oke. Kemudian bukti persaudaraan disambung, karena di dalam sambung banyak sekali pembelajaran buat kita. Di situ ada pukul, tendang. Kita ditendang sakit, maka kita jangan sampai menyakitin saudaranya. Ketika kita dicubit sakit, jangan nyubit saudaranya, ya. Itulah harus diterapkan di mana saja kita berada, sesuai dengan lambang kita, bunga teratai, yang selalu siap hidup di mana saja, bisa hidup, bisa berkembang. Artinya kita di mana saja tinggal, kita tidak mengganggu orang lain, tidak bikin resah orang lain, ya. Kan bisa memayu hayuning bawono, jadi menjaga ketentraman lingkungan kita berada. Biarlah di luar sana, di Jawa sana banyak sekali ketika disahkan kemudian bikin onan, bikin kacau, mabuk-mabuk, minum-minum, di pertunjukan-pertunjukan dan lain sebagainya. Tapi insya Allah di sini semoga tidak seperti di luar sana, ya. Memang ajarannya sama, tapi manusianya setia atau tidak dengan ajaran itu aja sih kuncinya, ya. Kuncinya di situ, setia atau tidak, itu aja. Kalau dia masih setia, dia akan menjaga, mempertahankan, ya, ajaran itu. Kalau banyak sekali warga yang berada di luar sana, yang kemudian banyak sekali yang melanggar, banyak sekali yang lepas dari ajaran, kemudian bikin resah masyarakat, ya. Itulah mereka yang tidak setia. Kemudian apa resikonya? Ya, resikonya kalau sudah banyak mencoreng organisasi,
menanggung beban ya, saudara-saudara yang lain, menanggung nama baik organisasi. Oh, itu orang Esa lakukannya begitu. Nah, jadi semua orang Esa kena. Bagaimana? Berapa orang dosa yang dibebannya? Ya, itu tidak sadar. Nah, ketika orang tidak sadar, berapa banyak dosa saudara-saudara yang menanggung beban malu tadi. Ya, minum, mau mabuk, mau ngumpul, mau ini, ya, toh, nah, tidak usah bawa atribut, karena sekali saja ya, orang akan menilai bahwa oh, karena orang Asia begitu, ya, semua kena, ya, semua kena, ya, paham ya? Makanya bagaimana persaudaraan itu bisa hancur? Ya, karena hanya ingin dihargai saja, tapi tidak pernah menghargai. Hanya ingin dibantu, tapi tidak pernah membantu. Hanya ingin menang sendiri, ya, merasa paling benar sendiri. Ketika kita ketemu saudaranya, kemudian kita hanya memanfaatkan, ya, minta bantuan saudaranya terus, kemudian tidak pernah ganti membantu, otomatis lama-lama saudara itu akan menjauh dari kita, ya. Makanya karena saling itu harus ada imbal balik, ya. Kalau bisa kita lebih baik membantu daripada minta dibantu, itu ya. Oke, ya, jadi persaudaraan di sini akan kuat tergantung dari bagaimana kita menjaganya. Mencari persaudaraan itu sulit kalian latihan berat kayak gini, ya, untuk mencari saudara. Kemudian lebih sulit lagi kita menjaga persaudaraan itu, ya. Diharapkan segala sesuatu itu kembali ke hati, karena hati nurani sebagai filter, sebagai penyaring, ya, apa yang mau kita lakukan, ya. Jadi hati lebih tahu dahulu, ya, kita bohong atau kita jujur, kita benar atau kita salah. Maka di Asa mengajarkan benar salah, ya. Berani menegakkan kebenaran, ya. Selama kita benar, kita tidak boleh takut. Dalam arti kita harus kembali ingat, ya, siapa yang kita hadapin, ya. Di situ ada persaudaraan yang harus dijaga. Makanya ketika ada saudaranya yang salah, kemudian kita benar, jangan mentang-mentang berani karena benar, kemudian menjatuhkan saudaranya di depan umum. Nah, itu namanya tidak tahu umpan papan dan akan merusak persaudaraan. Jadi ketika kalian ajaran Esa, walaupun kita diajarkan berani karena benar, untuk menegur saudaranya cukup dengan 4 mata. Dari hati ke hati, kita belajar hati. Jangan sampai saudara dipermalukan. Nah, disinilah akan hancurnya persaudaraan. Oke, paham maksudnya? Paham ya? Jadi ketika kita menegakkan kebenaran, ingat, ya, kita ada persaudaraan yang harus dijaga.